Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Nursolika, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Subang, dengan nomor pokok mahasiswa E1A 2000007. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi dari buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi karya Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Nah, adapun isi dari buku tersebut sebagai berikut. Bab 1. Orientasi Pancasila terhadap pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila, landasan yuridis, landasan historis, landasan sosiologis, landasan filosofis, dan landasan kultural. Tujuan pendidikan Pancasila, tujuan nasional, tujuan pendidikan nasional, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Rumusan Pancasila, rumusan Pancasila etimologis, terminologis, historis, dan sosiofilosofis. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama, tanggal 29 Mei 1945. Melewati fase Pancasila pra-kemerdekaan, Pancasila era kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era reformasi. Pancasila memiliki sejarah dalam lambangnya, memiliki makna setiap lambangnya, bentuk dan penggunaan lambangnya, serta terdapat larangan penggunaan lambang negara. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara umum, filsafat merupakan ilmu yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap dipercaya dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Konsep dasar, pandangan tentang manusia yang mempunyai peran sentral dalam filsafat. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Nilai atau suatu sifat kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Etika dapat diartikan sebagai suatu atau setiap kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa taat dan patuh kepada perangkat peraturan-peraturan kesusilaan. Sedangkan norma merupakan implementasi dari nilai-nilai. Sesuai dengan makna-makna yang terkandung dalam Pancasila, Pancasila dijadikan dasar negara dikarenakan nilai yang dikandung pantas menjadi dasar negara. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Hakikat Pancasila. Nilai susunan sila-sila Pancasila adalah sistematis, hierarkis. Artinya, kelima Pancasila itu suatu rangkaian urutan yang bertingkat. Tiap sila mempunyai tempatnya sendiri di dalam rangkaian susunan kesatuan itu, sehingga tidak dapat digeser atau dibolak-balikan. Pancasila dan agama dapat diaplikasikan seiring sejalan dan saling mendukung. Agama dapat mendorong nilai-nilai Pancasila, begitu pula dengan Pancasila dapat memberikan ruang gerak yang seluas-luasnya terhadap usaha-usaha peningkatan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman agama. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari, ide disamakan artinya dengan cita-cita. Sedangkan makna ideologi bagi bangsa Indonesia bagaikan manusia yang akan mencapai suatu cita-cita, lalu dibentuklah negara sebagai organisasi hidup manusia. Senantiasa memiliki cita-cita harapan, ide-ide, serta pemikiran-pemikiran yang secara bersama merupakan suatu organisasi yang bersifat dasariah bagi semua tindakan dalam hidup kenegaraan.
Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, ideologi bangsa dan negara Indonesia, dasar negara Republik Indonesia, sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia, perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. Perkembangan demokrasi mulai dari tahun 1945 sampai dengan saat ini memiliki perubahan-perubahan masa demokrasi dari era sampai era berikutnya. Pengertian demokrasi Pancasila dari bahasa Yunani. Demos berarti rakyat, kerten berarti pemerintah atau rakyat berkuasa, yang diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Prinsip demokrasi Pancasila memperhatikan semua aspek tanpa terkecuali. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Sejarah. Hak asasi manusia sudah hadir sejak masa Tuhan menciptakan umatnya. Hak hadir dari ajaran-ajaran dan perintah yang diberinya untuk menghargai dan mengasihi sesama makhluk hidup. Seiring berjalannya waktu, hak dan kewajiban berubah sesuai pergantian zaman. Istilah dan pengertian hak asasi manusia. Istilah dalam berbagai bahasa, ada bahasa Prancis, Inggris, dan Belanda. Pengertian hak yang dimiliki manusia tanpa perbedaan atas dasar apapun. Macam-macam hak asasi manusia. Hak untuk hidup, untuk berbicara dan menyampaikan pendapat, kebebasan berkumpul, untuk turut beserta dalam pemerintahan, untuk melanjutkan keturunan, untuk mendapatkan kesejahteraan, untuk memperoleh keadilan dan rasa aman, untuk beragama dan menjalankan ibadah, dan untuk kedudukan yang sama di depan hukum. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Arti Pancasila menurut pembukaan Undang-Undang 1945 di sini dimaksudkan adalah Pancasila sebagai dasar filsafat atau ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Kandungan Pancasila terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga terdapat dalam pasal-pasal yang tercantum yang dijadikan fondasi dan pokok-pokok pikiran utama. Di dalam isi pembukaan tersebut, pada bagian pertama adalah bertujuan untuk mempertanggungjawabkan bahwa kemerdekaan bagi seluruh bangsa merupakan hak koordinat hak moral. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar teoritis umum yang merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Adanya Pancasila yang sudah dijadikan sebagai landasan hukum negara dijadikan paradigma masyarakat. Demikian resume dari buku ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.